Ceramah Anies Baswedan yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan direspon riuh para jemaah sholat taraweh di Masjid UGM maupun aktor-aktor politik nasional. Apakah ceramah Ramadan Anies Baswedan sebagai pesan sindiran bagi para pengusul perpanjangan masa jabatan? Kami akan mengulasnya bersama Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Andi Sinulinga, Inisiator Kolaborasi Warga Jakarta, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Eva. Semoga sehat selalu ya semuanya. Sebelum kita mulai dialog kali ini, kita dengarkan terlebih dulu, kita dengarkan kembali pernyataan Anies Baswedan soal perpanjangan masa jabatan ini ya. Alhamdulillah 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya, Mas. Iya. Kenapa tepuk tangan nih? Itu kan bahaya. Iya, kalau jemaah sholat tarawih tadi langsung menyambutnya dengan riuh rendah, langsung tepuk tangan. Saya mau tanya ke Mas Andi nih, kalau relawan memandangnya pernyataan Anies Baswedan ini seperti apa? Apakah memang ini semacam sindiran dari polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang akhirnya diakhiri oleh Presiden Joko Widodo di awal pekan ini? Ya, kalau kita lihat tahun lalu, itu saudara Ferry ya dari Pusako Andalas, itu kuda hukum dari Universitas Andalas, itu mengusulkan agar memperpanjang waktu kepala-kepala daerah sampai 2024. Itu dengan pertimbangan macam-macam, termasuk pertimbangan politis dan pertimbangan untuk kelangsungan program dan lain-lain. Itu usulan-usulan itu menggema. Dan kemudian ada profesor yang juga dulu petinggi di Departemen Dalam Negeri, Pak Profesor Johermansyah juga menyampaikan itu. Nah, kalau kita mau lihat ya, kita trace ke belakang tuh. Nah, terakhir itu ada 2 orang, satu mewakili warga Jakarta, yang satu lagi mewakili warga Papua, itu datang ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari kepala-kepala daerah untuk tidak di PLC-kan atau di PJ-kan seperti yang berkembang selama ini. Sayang, itu macam-macam ya spekulasinya itu. Nah, kemudian tanggal 1 Maret kalau saya nggak salah, itu saudara Grace Khalifah itu memberikan statement bahwa Anies Baswedan tidak akan mau diperpanjang masa jabatannya dengan pertimbangan macam-macam begitu. Okay. Nah, ya ada pernyataan itu. Jadi saya kira pernyataan itu kita khususnya membaca, yang lain boleh membaca banyak hal gitu. Tapi kita membacanya itu bahwa memang orang kalau sudah habis ya habis, tidak usah diperpanjang gitu. Menurut pandangan kami ya melihat itu. Cuman kan terakhir kita lihat tuh ada riuh, kemudian Pak Anies bilang, jadi siapa ya, yang gitu. sadis? Kemudian itu menimbulkan spekulasi-spekulasi yang menurut saya itu milik publik ya. Jadi kalau sudah disampaikan ke publik itu kan sifatnya irreversible, tidak bisa kita tarik kembali. Nah, publik itu beragam, karena itu publik bisa menafsirkannya beragam juga gitu. Tapi kalau menurut kami itu adalah pesan yang paling penting bahwa Pak Anies menekankan sebelum itu adalah lagi dia akan mengatakan 6 bulan lagi dia akan selesai. Oke, dan jadi tidak akan diperpanjang. Oke, kira-kira begitu. Artinya Mas Andi, kalau tadi kan Anda menjabarkan begitu ya, ada rentetan begitu ya, wacana-wacana atau pemikiran yang mungkin pro terhadap perpanjangan masa jabatan Anies Baswedan ini, tapi kemudian Anies sudah menyatakan atau mengurungkan atau menyatakan untuk tidak perlu memperpanjang, tapi kemudian ini muncul kembali, sindiran ini bukan sindiran ya, pernyataan ini muncul kembali di momentumnya itu berdekatan begitu ya dengan pernyataan Presiden Jokowi. Nah, Anda melihatnya tidak ada korelasinya sama sekali? Kalau saya sih melihatnya nggak ada korelasi dengan sindiran-sindiran itu, walaupun ya kalau saya kebetulan menonton itu live, saya nontonnya itu di channelnya Masjid UGM gitu. Itu memang kalau kita lihat bagaimana gaya komunikasi Pak Anies, dia memilih betul bahasa-bahasa, kata-kata, bahkan diksi kata untuk tidak menimbulkan sensitivitas di publik. Nah itu misalnya contoh, ketika dia mengatakan bahwa
problem Jakarta berdekade-dekade itu adalah mengganti diksi tahun-tahun. Karena kalau bertahun-tahun itu menurut pandangan dia, nanti ada orang yang disasar. Berapa ini? Siapa kepala daerahnya? Kira-kira begitu. Tapi kalau dia berdekade-dekade, memang Jakarta ini punya banyak masalah. Yang masalah itu diwariskan oleh banyak anak itu. Beliau kan mention juga di situ itu. Nah, termasuk dengan soal bahwa habis sampai Oktober 6 bulan lagi dan tidak ada perpanjangan dan kemudian orang ketawa. Nah, ketawanya itu ditanya oleh Pak Anies, kok pada ketawa ini gitu segala macam. Nah, kemudian asosiasi pikiran orang kan bisa saja macam-macam, mungkin karena presiden mau perpanjangan ini, kemudian orang juga bisa bilang ini sindiran Anies yang memang selama ini apis dengan kekuasaan macam-macam. Ya orang bisa punya pandangan seperti apapun, tapi yang paling tahu dari apa yang disampaikan itu tentu Pak Anies sendiri. Betul. Tapi kalau kemudian kita bicara soal kegundahan Anies Baswedan begitu ya, pastinya Mas Andi mengamati betul apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan dari hari ke hari begitu. Sempatkah kemudian, apakah memang konteksnya di saat dia bicara itu memang semata-mata bicara soal jabatannya? Apakah memang tidak pernah ada kegundahan bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden? Oh, nggak pernah. Sepanjang yang saya tahu dan berkomunikasi, Anies itu orangnya tidak gundahan ya. Dia rileks saja dan berkomunikasinya dari dulu sepanjang yang saya kenal juga bertahun-tahun gitu, berdekade-dekade. Nah, dia itu komunikasinya cenderung tenang dan ada persoalan apapun dia cenderung tenang. Tidak pernah saya melihat ada kegundahan, apalagi kalau terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang diwacanakan selama ini. Kan kita pulangkan semua kepada kepada elit-elit politik, pada semua kehendak rakyat untuk melakukan apa saja sebenarnya bisa dilakukan kalau kita mempunyai sensus bersama ya. Saya kira mengatakan Anies gundah itu saya kira tidak tepat ya. Baik. Oke, Mas Andi bisa punya penerjemahan begitu ya terhadap pernyataan Anies Baswedan, tapi saya sekarang ingin tanya dulu ke pengamat politik begitu, ke Mas Adi Prayitno. Apakah Anda punya perspektif yang sama? Memang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini semata-mata memang soal jabatan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang akan segera berakhir dalam waktu dekat? Ya, saya kira Anies ini harus dibaca dalam konteks seorang politisi ya. Jadi statementnya itu pasti mengandung makna-makna politik yang cukup bias dan multitafsir. Kalau soal perpanjangan masa jabatan gubernur misalnya, yang disampaikan dalam Matra Radio GX, saya melihat ini sebagai dua hal penting. Pertama, Anies menegaskan bahwa masa jabatannya akan berakhir di 16 Oktober, bulan yang akan datang, dan sepertinya Anies memang cukup tegas bahwa tidak begitu tertarik untuk memperpanjang masa jabatannya, meski ada warga negara Jakarta gitu yang mencoba untuk memperpanjang jabatan ini, misalnya dia ingin ke MK dan seterusnya. Yang kedua, tentu ini secara otomatis ingin menyasar bagian dari isu penting yang belakangan ini kuat, di mana peluru nyasarnya itu kan mengarah ke istana, ke teman-temannya Gus Jazilul gitu yang begitu aktif berdakwah tentang penundaan pemilu 2024. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor lulusan Amerika, mantan rektor gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Itulah Anies. Satu sisi kamu tapi tangan yang satunya dia mencolek gitu. Oh, itu ada tetangga sebelah yang sepertinya sekarang begitu agresif ingin jabatan presidennya diperpanjang. Dan itu Anies yang kalau dibaca secara utuh. Makanya kemudian saya memaknai Anies ini. Yang ketiga, Anies ini kan sangat pandai sebenarnya untuk menciptakan momentum politik yang selalu diulang-ulang. Dalam tanda kutip misalnya Anies itu selalu ingin membuat satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Jokowi dengan kekuasaan dan penguasa saat ini. Apa yang kemudian menjadi tarikan nafas negatif di level pemerintahan, Anies pasti selalu mengambil jarak yang tegas, ya, yang berlawanan dari. Makanya ketika ngomong soal tidak mungkin diperpanjang di Jakarta, rambut riuh rendah, tepuk tangan dan gemuruh tawa, itu tentu kan ingin menegaskan Anies ini berbeda dengan yang lainnya yang kali
sebenarnya secara manusiawi pasti mau lah diperpanjang, tapi atas nama demokrasi ya tidak mau. Nah, dalam konteks ini saya kira memang sindiran Anies harus diletakkan. Sebagai orang yang selalu dipaksikan di luar non koalisional pemerintah, dia adalah seorang gubernur dan seorang politisi yang pastinya tidak mungkin dalam luang hampa statement-statement politiknya. Jadi wajar kalau kemudian ada beberapa hal yang kemudian mengaitkan hal ini terkait dengan statement Presiden Jokowi yang dengan meminta para menterinya untuk tidak bicara penundaan, tidak bicara tentang jabatan presiden 3 periode. Inilah yang bahwa Anies ini adalah makhluk politik yang memang agak pandai memang cara mengkritiknya. Mirip wah surat kabar mengkritik tapi tidak terlihat kritik gitu. Oke, jadi ini harus dilihat secara meluas gitu ya, secara lebih luas begitu ya, Mas Adi ya. Ini bukan ibarat pernyataan spontanitas saja, pasti ada konteksnya begitu dengan apa yang kemudian peristiwa politik yang kemudian terjadi di saat dia menyampaikan itu begitu ya, Mas Adi. Betul, kalau politik itu dilepaskan dari konteks tentu kering. Kalau hanya bicara Anies tidak mau memperpanjang karena memang regulasinya memungkinkan Oktober nanti, ya tidak ada faedahnya diskusi malam ini. Tapi ketika dikaitkan dengan bagaimana Gus Jazil dengan teman-teman yang lain yang berusaha untuk memperpanjang jabatan presiden, disitulah menarik. Ada Anies yang portofolio politiknya berbeda secara diametral dengan pemerintah. Satu posisi politik yang selalu dipilih oleh Anies untuk menegakkan ini, Anies ini adalah the one and only, satu-satunya orang yang kalau melihat di luar pemerintah ya Anies gitu, bukan AHY ataupun yang lainnya. Makanya itu yang saya bilang tadi, Anies ini harus dibaca sebagai orang yang memang cukup paham tentang politik, apalagi posisinya sebagai gubernur selalu diproyeksikan punya posisi di 2024 yang akan datang. Jadi sindiran itu juga sebagai bagian diksi untuk menciptakan momentum politik supaya Anies itu tetap menjadi spotlight pembicaraan tentang pilpres, tentang calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau saya sih begitu menangkapnya. Oke, ada dua terjemahan yang berbeda begitu ya terhadap ceramah ataupun pernyataan Anies Baswedan soal perpanjangan masa jabatan. Sekarang saya mau ke Pak Jazilul sebagai salah satu partai yang mengusung penundaan pemilu. Apakah kemudian PKB merasa tersindir dengan pernyataan Anies Baswedan? Nah, itu pernyataan yang biasa saja ya. Hanya gimmick saja sebenarnya, nggak ada isinya. Tapi penundaan pemilu yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu berdasar pada basis kepentingan masyarakat. Makanya ketika Gus Muhaimin menyampaikan ide penundaan pemilu sesungguhnya harus dibaca secara komprehensif. Keinginan agar masyarakat Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berjalan lancar dan tidak terganggu oleh pemilu. Lain halnya dengan panjangan masa jabatan kepala daerah yang diatur oleh undang-undang. Jadi apapun yang dilakukan, apakah penundaan atau wacana-wacana yang disampaikan itu jangan sampai keluar dari koridor konstitusi atau koridor hukum. Saya pikir itu yang disampaikan oleh Pak Anies juga, meskipun sebenarnya isu penundaan ini dimulai dari apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau PKB, dan kami mengkaji secara serius. Nah, hari ini muncul beberapa penumpang-penumpang terkait dengan penundaan pemilu. Nah, penumpang-penumpang itu seakan-akan mengarahkan bahwa yang berkeinginan untuk penundaan pemilu itu Pak Jokowi, dan itu yang disampaikan oleh Pak Anies, saya kira gitu, nyindir. Padahal Pak Jokowi nggak sama sekali pun keluar dari beliau setuju perpanjangan atau penundaan, tidak ada. Nah, ini terus bergulir dan saya berharap wacana ini menjadi wacana yang serius untuk dibicarakan, bukan menjadi tumpangan. Untuk kemudian orang per orang memanfaatkan untuk menaikkan elektoralnya misalkan. Tapi itu nggak ada soal. Yang penting semuanya sesuai dengan koridor konstitusi yang ada. Nah, oleh sebab itu hari ini di hari-hari yang sulit menurut saya, ide penundaan pemilu makin relevan menurut saya untuk kita bahas secara serius. Bukan pada apa-apa yang sampai di jalan yang kemudian menuduh seakan-akan Pak Jokowi dibalik semua ini.
Tidak. Jadi, Kita harus betul-betul mengkoreksi keadaan ekonomi kita yang hari ini betul-betul terpuruk. oke. Pak Jazilul, Dan partai politik juga tahu 2023 kita sudah mulai melangkah kalau tidak ada penundaan. oke. Untuk bicara soal pilpres, partai politik, pemenangan, dan itu saya yakin sedikit banyak akan mengganggu. Dan ini yang terjadi. Hari ini sebenarnya sudah ada gangguan terkait dengan itu. Oke. Jadi risikonya perpanjangan dan penundaan itu sebenarnya efek dari keinginan masing-masing pihak untuk segera pemilu, tanpa berpikir bahwa pemilu itu juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Oke. Gitu. Jadi ada isu lain begitu ya, kita Pak Jazilul. harus bersikap Tadi Anda rasional mengatakan ada. apa mengatasi keadaan ini. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa sindiran seorang Anies Baswedan ini sebenarnya bukan diarahkan ke Pak Jokowi begitu ya, tapi kepada penumpang-penumpang gelap dan juga yang ingin menaikkan elektoral begitu. Ya, salah satunya itu makanya hari ini demo-demo diarahkan ke istana. Kenapa tidak ke DPR, ke MPR? Kan ide itu muncul dan diucapkan oleh Pak Muhaimin di gedung DPR. Nah, kan terus terang wacana ini atau terkait penundaan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin belum bergerak kemana-mana selain wacana. Seakan-akan di faktanya ini melebihi dari wacana. Seakan-akan di MPR sudah mulai bersekongkol, seakan-akan di MPR mulai sudah pas amandemen, belum. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita hadapi wacana ini dengan cara yang rasional. Semuanya, apakah Pak Anies, kita semua itu ingin utamakan kepentingan rakyat. Baik. Saya 2 tahun kena pandemi ini. Oke, saya ingin memperjelas lagi. Jadi maksud Anda yang penumpang gelap itu bagaimana sebetulnya Pak Jazilul penjabarannya? Ya, nanti akan kelihatan. Akan kelihatan di fakta-fakta sosial, lihat saja di mana penggiringan masa perpanjangan atau apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin terkait penundaan, kemudian digiring kepada isu perpanjangan 3 periode dan diarahkan kepada Jokowi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi, Pak. Oke. Saya apa itu? Tentu kami tidak akan menjelaskan satu-satu. Tetapi saya memandang hari-hari ini itu yang dilakukan kesempatan isu wacana arahkan seakan-akan Pak Jokowi ini ingin 3 periode. Oke. Saya ingin lebih elaborasi lagi, lebih jauh lagi membahas itu wacana penumpang gelap yang tadi disebutkan Pak Jazilul ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Adi, siapa kemudian penumpang gelap yang nanti akan diuntungkan oleh ribut-ribut soal penundaan, perpanjangan masa jabatan ini. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN di Indonesia Newscast. Tadi Pak Jazilul sempat mengatakan soal penumpang gelap yang kemudian diuntungkan dari ribut-ribut perpanjangan soal perpanjangan masa jabatan ini yang akhirnya kemudian nanti akan menaikkan elektoralnya begitu ya dalam Pilpres mendatang. Mas Adi, Anda menerjemahkannya bagaimana? Siapa kemudian yang nantinya akan diuntungkan dalam ribut-ribut perpanjangan masa jabatan ini? Saya nggak tahu persis ya Mbak siapa free rider yang dimaksud oleh Gus Jazilul ya. Kalau misalnya dalam konteks statementnya Mas Hinton Pasaribu misalnya, bahwa orang yang mencoba untuk mengusulkan penundaan jabatan presiden 3 periode adalah sebenarnya tidak langsung menjerumuskan dan mempermalukan presiden. Kalau itu yang dimaksud ya include di dalamnya PKB sebenarnya. Nah kalau kita lihat satu persatu soal siapa penumpang gelap, seperti politik elektoral, kok rasa-rasanya yang aktif tentang penundaan pemilu itu elektabilitasnya nggak naik signifikan. Atau misalnya hanya elektabilitasnya 1, sekian persen ya sudah mentok dalam 7 simulasi. Gus Muhaimin misalnya juga begitu di angka 1 ataupun 2%. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan hanya 0 sekian persen. Jadi para penumpang gelap yang disebut sebagai orang yang kemudian mengusulkan penundaan ini sebenarnya tidak dapat faedah apapun. Justru yang jadi itu bulian dan bahkan kritikan yang terus hampir
Tapi kalau yang didapatkan itu popularitas, ya ini kan mirip-mirip teori bandwagon effect ya. Siapapun orang yang bicara tentang isu penundaan pemilu 2024, dia akan mendapatkan insentif minimal semakin banyak diperbincangkan oleh orang. Semakin populer, semakin dikenal gitu. Seperti Jazilul, kalau dilihat rata-rata yang paling aktif bicara tentang penundaan, serta membangun argumen-argumen yang logis adalah Gus Jazilul, ketimbang politisi Golkar, ketimbang politisi PAN, ataupun ketimbang misalnya Pak Luhut dan Bahlil sekalipun. Tidak apa yang disampaikan oleh Gus Jazilul Fawait. Bahkan kalau kita tracking di media, orang itu aktif elit di negara ini, di internal PKB itu tidak ada yang melampaui Gus Jazilul Fawait. Bahkan Muhaimin Iskandar itu tidak banyak isu tentang penundaan pemilunya, tapi hanya Gus Jazilul. Nah ini yang kemudian mendapatkan insentif politik elektoral dalam konteks popularitas yang didapat. Muhaimin sejak mengumumkan soal penundaan pemilu setuju, semakin menarik trennya, semakin diskursus politik. Yang agak sedikit mengurangi tensi tentang penundaan itu adalah PAN dan kemudian Pak Erlangga sebagai ketua umum. Belakangan ada sedikit mengurangi ya soal pembicaraan-pembicaraan itu. Makanya kalau kita membaca politik keistiqomahan tentang penundaan ini hanya the one and only Gus Jazilul, PKB, dan Muhaimin Iskandar. Nah ini yang mendapat untung banyak. Semakin populer, semakin menjadi media darat. Tentu menuju jalan panjang 2024 agak gampang ini sepertinya. Oke. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita bahas hari ini, misalnya seorang Anies Baswedan menyampaikan pernyataan yang kemudian meskipun konteksnya berbeda, ini perpanjangan masa jabatan gubernur, tapi ini seperti yang tadi Mas Adi katakan harus dilihat konteksnya begitu. Apakah kemudian nanti seorang Anies Baswedan juga bisa mendapatkan keuntungan dari pernyataan ini misalnya? Ya pasti dapat keuntungan kalau Anies selalu memang diproyeksikan sejak awal sebagai orang yang non-koalisional pemerintah. Jadi kalau lihat potensial dari Iskandar sampai Prabowo Subianto adalah orang yang disebut sebagai all Jokowi's man. Orang yang sebenarnya insentif politiknya berada dalam ceruk pemilih dan simpatisannya Jokowi yang saat ini jadi presiden. Tapi kalau dilihat kelompok-kelompok di luar kekuasaan pemerintah, Anies yang paling menonjol ya ketimbang AHY misalnya, ataupun ketimbang Gatot, ataupun tokoh-tokoh yang disebut sebagai oposisi lainnya, maka positioning politik Anies yang selalu nyentil gitu atau nyindir tentang penundaan itu menjadi insentif tersendiri bagi Anies yang tentu saja melihat orang sebagai sosok yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, itu satu. Yang kedua, Anies ini kan selalu menjaga garis tegas ya dengan posisi koalisional pemerintah. Di saat misalnya ada kesan di sejumlah elit dan lingkaran istana itu ingin mendukung penundaan, Anies secara dia ingin menolak dan itu karena tidak ada nomenklatur politik dan hukumnya. Ini yang saya kira positioning politik yang diambil. Tapi ketika Anies berubah haluan, berubah pikiran, misalnya sedikit saja misalnya setuju untuk perpanjangan masa jabatan presiden ataupun jabatan gubernur, saat itu juga aktivitas dan popularitasnya akan diklaim tentu total. Karena soal jabatan presiden, soal jabatan gubernur yang sudah ada undang-undangnya, itu dianggap sebagai sebuah harga mati yang kemudian tidak bisa ditawar ya. Sekalipun secara prinsip dalam negara demokrasi apapun bisa diubah. Yang nggak boleh itu kan cuma kitab suci. Tapi ya sekali lagi, pembicaraan di level netizen, pembicaraan di level publik, bahwa menambah jabatan presiden dan gubernur dengan cara memaksakan diri amandemen atau mengubah undang-undang pilkada itu adalah suatu hal yang dipaksa-paksakan. Itu dianggap tidak terlampau mementingkan kepentingan rakyat secara umum. Karena Elvira secara umum kita kan baru kurang lebih sekitar 15-20 tahun menghadapi rezim pemilihan secara langsung baik di pilkada ataupun pilpres. Tiba-tiba elit yang berupaya untuk mengamputasi semua. Di mana percaya demokrasi rakyat begitu berkembang pesat dengan baik, tiba-tiba kemudian muncul narasi oligarki yang akan-akan dengan kekuasaan politik tanpa harus berdarah-darah melalui proses pemilu dan kampanye. Jadi politik itu soal momentum dan soal positioning. Oke. Kalau bicara tadi positioning politik ini kemudian nanti akan bisa menguntungkan seorang Anies Baswedan. Mas Andi, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini juga bisa ditangkap karena ini menguntungkan positioning politik dari seorang Anies Baswedan, bisa ditangkap sebagai salah satu strategi politik begitu? Kalau saya ya, misalnya saya yang sedikit ya saya tahu gitu ya.
saya nggak melihat ada dapur politik itu di Anies Baswedan itu. Yang saya nggak tahu kalau ada yang belakang yang saya nggak tahu. Tapi sepanjang yang saya lihat itu nggak ada dapur politik yang canggih-canggih amat di belakangnya Anies Baswedan. Jadi memang saya nggak ngerti. Teman-teman media lebih paham harusnya ya. Kenapa setiap yang dikatakan Anies itu kemudian punya intensi tertentu. Karena saya coba-coba untuk menganalisis memang karena sudah dia masuk dalam pro dan kontra itu mungkin ya menurut saya. Karena sudah masuk dalam pro dan kontra, tadi Bung Adi mengatakan dia sudah memetakan bahwa Anies Baswedan itu adalah posisi yang vis a vis dengan kekuasaan. Dalam hal ini tentu pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga misalnya ya, saya kasih contoh satu lagi ya. Pak Anies itu ngomong soal spanduk ada juga itu kemarin itu. Ya bicara soal mahasiswa harus kritis macam-macam itu kan biasa. Kemudian tapi di sini tidak ada spanduk ya gitu ya. Padahal kalau kita mau lihat konteksnya seperti yang dikatakan Bung Adi, itu kan bisa dimaknai bahwa itu seolah-olah simpati terhadap Bung Ganjar. Karena sebelumnya ada spanduk di masjid yang memprotes Pak Ganjar. Nah, tapi kan yang buat media kan itu nggak ditangkap. Tidak di-capture dia sebagai sebuah isu. Nah, kebetulan ada sesuatu yang saya kira banyak kali ya, 58 detik gitu pembicaraan itu. 58 menit, bukan 58 detik. Itu memang kalau saya lihat itu yang ditangkap ya dua. Yang pertama adalah teriakan pengunjung atau jemaah terhadap Anies Baswedan, teriakannya itu presiden. Dan yang kedua adalah soal tadi tidak habis Oktober dan tidak diperpanjang ya, kalau saya nggak salah lihat di media ya. Yeah. Nah kemudian sore tadi saya juga masih membaca itu saudara Ferry dari Pusako juga masih merespon itu, tapi lebih pada mengaitkan pertimbangan politis, demokratis dan lain-lain gitu ya. Karena itu saya punya pikiran bahwa yang disampaikan Pak Anies itu konteksnya bisa bercabang dua juga. Yang pertama adalah cabang yang disampaikan oleh Bung Adi tadi, ya itu kan pandangan pengamat. Betul. Saya memandangnya dalam konteks ada permintaan dari para akademisi, dari para sekolah, dari orang kampus, dari masyarakat untuk memperpanjang itu. Dan Pak Anies memberikan penegasan bahwa dia tidak diperpanjang. Nah kalau kita tarik lagi ke belakang, itu tanggal 1 Maret Bung Ges Khalifah memberikan penegasan bahwa Anies tidak mau diperpanjang masa jabatannya. Itu saya kira konteksnya di situ ya. Oke, tapi mau tidak mau karena memang isu penundaan pemilu ini kan masih ramai begitu, Mas Andi. Misalnya mahasiswa kemudian akan melakukan demo besar di hari Senin besok begitu. Ini kemudian sulit untuk dilepaskan. Kalau isu penundaan pemilu itu kan lebih pada pemerintahan pusat presiden, ya. Dan kalau pemilunya ditunda pasti kabinetnya juga ikut ditunda. Tapi yang disampaikan ini adalah penundaannya sampai 2024. Kalau yang presiden kan dia 2024 selesai. Kemudian ada minta perpanjangan 2 atau 3 tahun, kayak gitu ya wacana yang berkembang ya. Yeah. Tapi pikiran kawan-kawan kita ini adalah kalau ini diperpanjang sampai 2024, maka pemilu 2024 itu langsung serentak tuh dalam tahun yang sama. Pilpres, kemudian pileg, DPD, dan kepala-kepala daerah. Kan begitu tuh. Jadi jauh lebih efisien. Jadi pemerintahan yang sekarang dilanjutin saja. Sehingga bisa lebih produktif itu menurut pikiran kawan-kawan gitu ya, daripada menunjuk PLT oleh Kemendagri yang menurut sebagian banyak pengamat pandang itu bisa sebagai bentuk pemerintahan yang terkontrol pada satu titik di pusat, tidak lagi dipilih oleh masyarakat, kira-kira gitu. Jadi saya simpulkan bahwa tidak ada relasi itu dengan yang berkembang di masyarakat terkait perpanjangan calon presiden seperti yang digulirkan oleh Zul tadi itu dan kawan-kawan dan bagian yang lain gitu. Oke, Mas Andi, ada punya perspektif apa? Ya kalau saya sih mudah saja, Anies ini kan mencoba untuk cari keuntungan politik gitu ataupun insentif politik dengan
menjaga garis tegas dengan koalisional pemerintah, di saat ada narasi akan-akan yang menginginkan penundaan ini adalah istana dan sekitarnya, ketika misalnya kelompok-kelompok mahasiswa terkesan ada upaya untuk direkam, digembos dari dalam, diajak dialog, Anies ngomong jangan lupa mahasiswa itu kritis. Ini kan satu positioning politik yang sengaja diciptakan oleh Anies sebagai orang yang memang ingin menciptakan satu perbedaan politik. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan koalisi pemerintah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, maka ada Anies Baswedan di situ yang mencoba untuk tampil menyuarakan suara-suara kritis, suara-suara tidak puas terhadap pemerintahan pemerintah. Kan itu yang sebenarnya postulat politik yang selalu dijaga oleh Anies sejak jadi gubernur sampai sekarang. Makanya ada istilah ini gubernur Jakarta, calon pemimpin, kemudian juga MD teriakin presiden dan seterusnya dan seterusnya. Karena diferensiasi politik atau perbedaan politik secara netral itu memang selalu menjadi kunci ya untuk mendapatkan perhatian secara serius dari halayak publik. Ini yang disebut teori bandwagon effect yang saya sebut tadi. Siapapun orang yang terlibat dalam pembicaraan yang saat ini menjadi narasi besar, baik pada posisi pro seperti Gus Jazilul ataupun kontra, anggaplah seperti pasti akan sama-sama mendapatkan proporsi dukungan dan kritikan yang sama. Tinggal bagaimana memaintain dan men-challenge ini menjadi sebuah energi positif tentu saja untuk kepentingan politik jangka panjang. Kan politik kan seputar di situ-situ saja. Bagaimana perlihatkan itu buruk dan menampakkan diri kita lah yang paling benar. Dan ini adalah mazhab politik yang sebenarnya pasti diketahui secara pasti oleh para politisi, oleh para elit, dan tentu saja oleh kepala daerah yang punya intensi ya untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi secara umum memang begitulah politik kita, semacam rumah kaca yang paling intim sebenarnya soal strategi apa yang kemudian akan dihembuskan ke publik, tentu untuk mendapatkan simpatis umum. Oke, Pak Jazilul, Anda melihatnya bagaimana dengan kemudian tadi ya analisa dari Mas Adi melihat kemudian positioning seorang Anies Baswedan, PKB melihat seorang Anies Baswedan itu bagaimana? Ya, sepanjang yang kami lihat, saya sebagai gubernur saja dengan prestasi yang standar saja. Dan menurut saya tentu apapun ya kita harus apresiasi bahwa Pak Anies sudah bekerja secara baik ya, meskipun prestasinya juga belum kita lihat signifikan. Tetapi keinginan Pak Anies untuk maju menjadi presiden itu bisa dilihat juga oleh publik seperti disampaikan oleh Pak Adi. Jadi seakan-akan menegaskan bahwa Anies ini ingin maju presiden. Okay. Nah, itu juga tidak ada masalah buat PKB karena semakin banyak calon pemimpin bagi PKB, semakin masyarakat ini bisa mencari alternatif. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies di UGM itu bukan sesuatu yang dahsyat, biasa-biasa saja. Mas, karena ini atau wacananya sedang hangat di masyarakat. Yang kedua, seakan-akan dan Pak Anies ini dianggap akan menjadi presiden yang kira-kira menjadi kutub sebalik dari Pak Jokowi gitu aja, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi. Tetapi kan PKB melihat yang terpenting sesungguhnya hari-hari ini apakah kita pemerintah daerah, pemerintah pusat itu betul-betul bisa membuktikan kepada rakyat di tengah kesulitan ini itu mampu mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi. Okay. Utamanya masalah-masalah hari-hari seperti minyak goreng, seperti BBM, apapun. Saya pikir itu bukan hanya tanggung jawab presiden saja, tapi tanggung jawab semuanya. Okay. Supaya masyarakat tenang, supaya masyarakat supaya tidak terjadi kegaduhan. Ini menurut saya Anies juga akan di posisi itu saya yakin. Karena apa? Karena selama ini kan Pak Anies slow saja menghadapi semua itu. Oke. Nah, tetapi sekali lagi kita di hari-hari yang sulit ini ke tahun 2024 saya yakin kita menghadapi hari-hari yang sulit di politik ya.
Karena apa? Karena kondisi ekonomi tidak baik-baik amat. Baik, baik. Kedua, pandangan dan persepsi publik kepada Pak Jokowi ini juga selalu diganggu oleh beberapa kelompok yang dalam tanda kutip masih tidak suka dengan Pak Jokowi, sehingga menggunakan wacana apapun asal publik tidak percaya atau mengalami penurunan kepercayaan kepada presiden. Dan Baik. ini menurut saya menjadi masalah kalau di hari-hari terakhir seperti ini. Karena apa? Karena ini situasi yang sangat kritis, yang diperlukan sebenarnya kesatuan. Di hari-hari diperlukan, terakhir seperti ini, maksudnya bagaimana itu fokus. di hari-hari terakhir seperti ini Pak Jazilul? Di hari-hari terakhir siapa maksud Anda? Ya di hari-hari terakhir masa periode Pak Jokowi Oh baik, kan sampai 2024. ya. Kalau tidak ditunda. Hmm. Itu menurut Baik. saya sejak 2022 sampai 2024 yang seharusnya pemerintah ini fokus untuk menumbuhkan ekonomi rakyat. Kalau pemilunya tahun 2024, maka itu tidak mungkin. Sekarang saja sudah riuh rendah terkait dengan politik, pencitraan presiden dan lain-lain. Baik, Saya yakin 2 tahun atau tersisa ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Baik, baik. Dan keadaan politiknya tetap seperti ini. baik, baik. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian isu penundaan perpanjangan masa jabatan ataupun juga penundaan pemilu ini akan berhenti. Tapi kita harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas bagaimana kemudian isu perpanjangan masa jabatan ini, apakah kemudian akan berhenti ataukah semakin memanas, saya ke Mas Andi dulu untuk menanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Jazilul begitu ya. Ada keinginan seorang Anies Baswedan untuk menjadi presiden, tapi prestasinya dianggap tidak signifikan begitu oleh PKB. Ya, yang pertama siapa aja boleh jadi calon presiden. Itu yang pertama, yang perlu saya sampaikan. Ini penting saya sampaikan bahwa kesannya kalau Anies mau jadi presiden tuh kayak nggak boleh gitu. Sehingga jalan-jalan kemana-mana aja kemudian diusilin banget. Semua orang boleh jadi presiden, carilah simpati masyarakat, aruhi masyarakat yang bagus, dan berkompetisi dengan sehat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, soal public satisfaction ya, itu satisfaction itu saya alat ukurnya adalah research, survei yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga survei. Nah jadi kalau kita lihat survei yang terakhir yang dilakukan oleh Populi Center, itu 85% masyarakat Jakarta puas itu dengan kinerja Anies Baswedan. Itu tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada ketika disurvei di setahun sebelum berakhir Ahok yang persepsikan sangat sukses itu gitu ya. Nah, yang kedua, kita lihat trennya ke belakang. Saya mention terus ini, saya sebutkan misalnya survei dari indikator itu dari trennya dari tahun ke bulan, tahun ke tahun terjadi peningkatan. Nah, dari kalau kita mau lihat situ bahwa publik Jakarta itu puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Itu bahkan orang-orang yang tidak memilih Anies sendiri pada waktu itu. Bahkan data itu ada pemilih-pemilih Pak Ahok dan Pak Jarod itu menyatakan puas. Nah itu fakta publik. Ya. Nah, di dalam yang tidak puas itu kemudian punya preferensi, punya persepsi, itu saya kira biasa-biasa saja. Mungkin saja Bung Jazilul bagian dari kelompok itu yang menganggap biasa-biasa saja. Nah itu kan cara pandang. Kalau kami tentu punya pandangan yang berbeda secara subjektif, tapi yang subjektif itu menurut pandangan kami
itu kita harus dudukkan dengan kerangka-kerangka yang objektif. Nah sehingga tadi dikatakan itu proses edukasi publik, kita berpolitik itu benar-benar mendewasakan masyarakat kita untuk berpolitik dengan cerdas. Nah, misalnya saya kasih contoh ini ya, supaya tidak terjadi ambivalensi. Saya lari sedikit ya. Boleh ya, saya berpandangan misalnya kalau disampaikan tadi bahwa ekonomi kita buruk. Iya, ekonomi kita buruk. Ekonomi kita tapi lebih baik daripada zaman pandemi. Kenapa? Karena zaman pandemi itu kita minus. Tapi di zaman minus, kita mengadakan pilkada. Dan kemudian Pak Mendagri pada waktu itu mengatakan dengan pilkada itu orang spending money di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, yang beredar. Nah terus kemudian hari ini kita jadikan alasan ekonomi yang justru jauh lebih baik daripada yang kemarin, itu untuk menunda pemilu, itu doesn't make sense menurut pandangan saya, dan saya kira saya yakin pandangan publik juga tidak konsisten itu. Nah itu yang menurut saya bahwa orang boleh punya pandangan apapun terhadap kita sepanjang itu punya alat ukur. Nanti yang kita harus lakukan, kita harus feeding adalah bagaimana publik mempunyai alat ukur. Nah, tools of analysis ini yang menurut saya itu perlu kita feeding kepada publik kita. Itu kira-kira kayak gitu menurut saya. Baik, Pak Jazilul, silakan ditanggapi. Ya tentu saya setuju memang ini soal persepsi. Tetapi bahwa keadaan DKI, kepemimpinan Pak Anies, ya memang sudah berbuat, saya sampaikan tadi. Tapi tidak ada kasih yang sungguh-sungguh kelihatan gitu ya. Kalau dari angka-angka survei ya saya setuju aja itu survei. Mau dibantah seperti apa itu juga hasil survei gitu. Nah, tetapi yang saya sampaikan tadi terkait dengan keadaan ekonomi Indonesia dan pemilu pada hari ini, kalau misalkan wacana penundaan ini tidak terselesaikan sampai tahun 2022, saya yakin ekonomi Indonesia akan mengalami masalah. Baik, oke. Itu yang saya maksud. Kenapa? Karena pada tahun depan atau akhir ini, masing-masing pihak, masing-masing yang berkeinginan, partai politik atau di luar partai politik, gitu, akan fokus pada kompetisi politik. Tidak lagi berpikir soal ekonomi, soal apa. Kita bisa lihat dari beberapa pejabat yang ada. Baik. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, itu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa pemilu itu juga menjadi bagian, kita tidak antisipasi secara baik, itu akan memperburuk keadaan ekonomi. Itu yang dimaksud. Baik. Sekarang saya terakhir ke Mas Adi untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Menurut Anda begitu ya, dengan kemudian ada perspektif dari masing-masing pihak, apakah kemudian soal meskipun kita tahu Presiden Jokowi sudah menghentikan bergulirnya isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, menurut Anda apakah ini masih akan terus bergulir? Apakah berhenti ataukah akan semakin memanas? Ya kalau dihitung rata-rata ya tetap bergulir ya, karena Gus Jazilul ini sampai sekarang masih bicara tentang bagaimana mencari argumen-argumen yang rasional, masuk akal, tentang pentingnya penundaan pemilu 2022, tentang ekonomi lah, tentang recovery dan seterusnya. Meski pola pikirnya mirip-mirip Orde Baru. Kan Orde Baru itu sederhana, ekonomi itu akan bangkit kalau stabilitas politik itu bisa ditekan. Membayangkan pemilu itu penuh huru-hara. Ya pemilu itu kan kalau ada gimmick-gimmick dikit wajar lah. Yang nggak ada gimmick ya cuma masih salim. Kan kira-kira begitu. Jadi argumen-argumen yang menurut saya sebenarnya agak gampang. Gus Jazilul sebagai politisi, sebagai pimpinan di MPR menjadi penting sebenarnya, yang lebih tahu dari kita. Kalau pemilu itu orang memang banyak habisin uang kok. Para calon, para relawan biasanya belanja logistik untuk kepentingan serangan darat dan serangan udara. Ya, buat bantu-bantu sembako, bikin billboard, bikin baliho yang tidak langsung memang ekonomi masyarakat kita kelas menengah ke bawah itu berdenyut. Nah yang kedua soal bagaimana pendapatnya Gus Jazilul terhadap Anies ya, dianggap biasa-biasa saja. Bagi saya sih
memahami ya cukup maklum ya, karena memang mazhab politik PKB sejak awal berbeda dari Anies. Yang kedua, kalau untuk jagoan pilpres ya sudah ada Gus Muhaimin yang dipantek sejak 10 tahun yang lalu, nggak mungkin tuh melirik Anies Baswedan, bahkan sampai lebaran kuda sekalipun. Yang ketiga, kalau untuk urusan DKI Jakarta, PKB ini kan lebih suka misalnya ingin memajukan Gibran, bahkan sempat mention Raffi Ahmad ketimbang Anies Baswedan. Ala kulihat inilah demokrasi kita. Kan kita tidak pernah tahu, jangan-jangan di 2024 Muhaimin cocok tuh sama Anies Baswedan bisa maju bersama. Kan kita nggak pernah tahu. Iya. Kira-kira begitulah kultum kita ini malam hari ini. Baiklah, kita tidak akan pernah tahu ya bagaimana kemudian bola politik ini bergulir. Terima kasih sekali Bapak-bapak atas ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, makasih dulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali.